memuji Tuhan, kita tuh diingatkan bahwa kedekatan kita dengan Bapa bukan karena kehebatan kita, tapi karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Darahnya yang tercurah membersihkan kita, memulihkan kita, dan melayakkan kita untuk datang ke tahtanya. Jadi mari kita siapkan hati kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bagimu Allah yang
Biarlah kiranya lagu pujian tadi sebagai pengakuan iman percaya kami Tuhan, bahwa sesungguhnya kami ini orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami, Engkau tebus kami, Engkau beli kami dengan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Betapa besar kasih-Mu kepada kami. Dan malam hari ini kami akan melakukan apa yang Engkau perintahkan, supaya kami umat tebusan-Mu terus mengingat akan hal ini, yaitu dengan melakukan perjamuan kudus. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati roti dan anggur yang tersedia, biar melalui perjamuan ini Tuhan, kami bukan hanya melakukan suatu upacara gereja, tapi sungguh-sungguh kami meresapi, terus memahami betapa besar kasih-Mu kepada kami. Sucikan kuduskan anak-anak-Mu, anak-anak youth tempat ini yang akan melakukan perjamuan kudus juga. Ampuni setiap dosa, setiap pelanggaran selama seminggu ini yang dilakukan, baik itu melalui perkataannya, melalui pikirannya, melalui niat hatinya, bahkan melalui setiap tingkah lakunya Tuhan, supaya kami semua boleh layak makan seperjamuan malam hari ini. Kami siap untuk melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dibagi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, di peringatan akan aku. Ketika kita makan roti ini, kita mengingat bahwa kita sedang melakukan perintah Tuhan Yesus, supaya kita selalu mengingat betapa besar kasih-Nya kepada kita.
Untuk itu kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur dan dengan hormat yang setinggi-tingginya di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita angkat cawan tinggi-tinggi sebagai penghormatan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demikian juga anggur ini. Ketika kita minum anggur ini, hati kita tertuju pada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bahwa di sana dia setelah mencurahkan darahnya bukan oleh karena dosanya, tetapi oleh karena dosa kita. Yang seharusnya kita disalibkan, tetapi Tuhan Yesus rela untuk dirinya disalibkan, mencurahkan darahnya. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya, maka kuasa darahnya itu menyucikan, menguduskan kita semua dan melayakkan kita untuk menjadi anak-anak yang terkasih. Untuk itu kita minum anggur ini dengan penuh rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari anak-anakku belajar untuk mengucapkan syukur atas kasih Tuhan yang keluar dari hatimu yang paling dalam. Bahwa engkau hidup hari ini, engkau ada hari ini. Semua oleh karena kasih Tuhan. Hanya oleh kasih-Mu Tuhan kami ada hari ini. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkan kami ya Bapakku. Ku panggil Kau ya Aba ya Bapa. Oleh karena kuasa darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Oh terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Ku ada hari ini Tuhan. Ku ada hari ini Tuhan. Semua oleh karena anugerah-Mu. Semua oleh anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Biar setiap kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu kaum muda di tempat ini Tuhan, secara khusus terus menyadari begitu mahal harga keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Begitu berharganya kami di hadapan-Mu. Untuk itu biarlah setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini terus menyadari hal itu, menghargai pengorbanan-Mu dengan cara menjaga hidup benar di hadapan-Mu. Karena Engkau telah menguduskan kami, Engkau telah membenarkan kami dengan darah-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu terus menjaganya dengan setiap perilaku yang ada untuk senantiasa tidak menyimpang dari kebenaran-Mu. Sehingga anak-anak-Mu tempat ini menjadi anak-anak-Mu yang sungguh anak-anak yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sehingga segala rancangan-Mu atas mereka digenapi bagi kemuliaan-Mu sendiri. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kita menyiapkan hati untuk mungkin minggu ini
disampaikan oleh Abi Amos Tuhan. Tolong berkati kami agar kami bisa mendengarkannya dengan baik Tuhan. Tolong siapkan hati kami, pikiran kami, agar kami bisa mendengar dan menerapkan firman yang akan disampaikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ngomong-ngomong Arsenal lagi main, ya kan? Jam 7. Shalom semuanya. Shalom, ketemu lagi dengan kita semua. Senang sekali kita bertemu dengan teman-teman COC Youth. Ngomong-ngomong, kita udah di bulan Maret dan kita sudah firm ya. Kita akan ada retreat youth di bulan Juni kita. Jadi teman-teman benar-benar exciting banget untuk nanti kita bisa bareng-bareng di sana, bisa spend time together, worship God di sana bareng-bareng, terima firman Tuhan, berkat Tuhan, persekutuan yang lebih dalam lagi bersama-sama dengan teman-teman sekalian semuanya. Ya, pada kesempatan Sabtu ini kembali aku mau ngobrolin soal obey to obey. Oke, obey to obey. Kemana aku juga bingung obey to obey. Ya, jadi sebenarnya kita buka dulu di dalam Roma. Oke. Roma yang ke-5 ayat yang ke-19, Giovanni, sorry. 5:19. Ya, obey to obey, nanti kita ngobrolin soal itu. Nas Alkitab kita pada hari ini adalah Roma 5 ayat 19. Roma 5:19 mengatakan, kita bisa perhatikan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi menjadi orang berdosa. Semua orang, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Wow, dahsyat banget ketaatan gini loh, obedience, ketaatan. Aku lagi ngobrolin soalnya karena sebenarnya di dalam Alkitab ini apa kata kuncinya, dan aku menemukan that's it gitu, obedience, ketaatan di dalam kehidupan kita, dan menyebabkan banyak hal di dalam kehidupan kita terbuka gitu ya, kesempatan-kesempatan terbuka, berkat Tuhan boleh terbuka. Oleh karena apa? Tuhan selalu menunjukkan kepada kita berkat dan kutuk, dan siapa yang memilih taat untuk dengan perintah Tuhan akan selalu menerima berkat. Tetapi siapa yang mengabaikan firman Tuhan, tidak menaati firman Tuhan, selalu mendapatkan kutuk. Itu udah jelas di dalam Alkitab gitu ya. Tetapi yang mau aku tekankan yaitu berkat daripada obedience ini gitu. Jadi kalau kita bisa lihat tadi di ayat tadi, pendahulu awal kisah dari manusia. Sebentar Giovanni, sorry, sebentar ayatnya. Jadi satu orang ini siapa sebenarnya? Oleh sama seperti ketidaktaatan satu orang ini siapa? Kita ini semua jadi berdosa semuanya. Ya kan? Hawa apa Adam? Hawa apa? Satu orang. Ya satu lah, orang Adam sama Hawa kan satu, ya kan ya. Sehingga by the way, ngomong-ngomong bos, EW ya. Jadi kalau kalian nanti udah menikah itu namanya udah satu gitu kan. Demikianlah seorang pria tuh meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan wanitanya, dan dia menjadi satu gitu. Dan itu memang ini filosofis ya, karena kita tahu bahwa ada yang mengatakan tulang rusuknya si cowok gitu hilang gitu ya, di entah di mana, kita harus mencari gitu ya sampai mendapat pasangan yang tepat. Tapi ini maksudnya dari pertama awal pendahuluannya adalah bahwa dari satu orang ini teman-teman kita menjadi kacau gitu, karena ketidaktaatannya apa? Waktu jangan suruh makan buah apa namanya? Buah apa? Apel? Buah apa sih yang nggak suruh makan waktu itu? Pengetahuan apa? Baik dan benar, kan ada dua pohon sebenarnya di tengah-tengah. Yang salah satunya benar-benar nggak usah dimakan, jangan dimakan, tetapi dimakan.
Jangan tapi dimakan. Artinya apa? Ya tidak taat. Dan sejak situ kita tahu, kalau kita terus baca firman Tuhan kan, sampai sekarang sudah sampai imamat gitu ya, kita bicara soal banyak sekali kejadian-kejadian di Alkitab. Oleh karena ketidaktaatan seseorang, semuanya jadi ambiar gitu, semuanya menjadi hal yang rusak di dalam kehidupan ini. Dan salah satunya ini, ketidaktaatan daripada Adam. Dan selanjutnya siapa lagi? Misalnya kalian bisa contohkan ketidaktaatan siapa? Langsung yang namanya Kain. Apa ketidaktaatan Kain? Ya sebenarnya sebelum dia mau bunuh adiknya, dia udah diperingatin, bos jangan, lu kalau udah panas hati begini nih, mendingan ya lu carilah untuk melakukan suatu kebaikan, daripada ini dosa udah mengintip nih. Kalau lu nggak take care dengan baik, hal-hal yang nggak bakal maksudnya hal-hal yang nggak mestinya terjadi dan terjadi gitu loh. Ada peristiwa pembunuhan adik pertama, pembunuhan pertama terjadi karena apa? Ketidaktaatan manusia. Jadi I think this is very very important gitu ya. Because nanti kalau kita lihat nanti ke beberapa perikop, kalian akan mengerti bahwa semua yang kita lakukan di sini semua, kebaktian gitu ya, terima firman Tuhan, memberikan persembahan, melayani semua, there is nothing in God eyes kalau nggak ada ketaatan. Jadi the obedience, ketaatan lebih tinggi derajatnya daripada semua apa yang kita lakukan di sini. Jadi everything will be fall, everything will be nothing kalau kalian nggak taat dengan semua apa yang Tuhan katakan. Jadi makanya aku minggu lalu love is simple. Love is simple. When you just only obey God. Itu dia. Kalau kamu mengasihiku, karena Tuhan bilang kamu akan menuruti firmanku, perintahku. Jadi apa? Lu bilang lu mengasihi Tuhan, ya kan? Tapi ada perimeternya, ya kan? Perimeternya apa? Kalau lu nggak ngelakuin apa yang tertulis di sini, I think you don't love God gitu. Jadi udah jelas, love is simple. Kalau kamu mengasihi gua, lu mengasihi Yesus, lu bakal menaati seluruh perintahnya. Perintahnya berat nggak? Perintahnya berat nggak? Jangan merokok. Nggak ada sih perintahnya. Perintahnya ada nggak jangan merokok di Alkitab, ada nggak? Jangan minuman air keras. Saya lagi minum air keras. Air mana ada yang keras ya? Air mah pasti lembek ya kan? Air cair. Jadi banyak banget sebenarnya di dalam kehidupan ini gitu ya. Dan ada nanti perikop di mana ketidaktaatan itu membuat seseorang benar-benar habis hidupnya, benar-benar habis di dalam hidup ini. Apa yang kita bangun selama ini gitu ya, oleh karena ketidaktaatan satu aja di dalam kehidupan ini, habis semuanya. Jadi hal-hal yang tadi manusia harusnya melakukan pekerjaannya enak gitu ya. Kita tahu ya, apa sebenarnya yang sebenarnya bukan manusia ya teman-teman. Itu yang aku percaya, bahwa Tuhan nggak pernah mengutuk manusia, dalam artian yang dikutuk waktu Tuhan manusia melanggar perintah Tuhan. Apa yang dikutuk? Yang dikutuk apa? Tanahnya dikutuk. Harusnya nih kalau kita harusnya kan dulu kan ya pasti bercocok tanam kan. Bercocok tanam harusnya apa? Gampang. Semua hal-hal yang mengenai tanah digalinya gampang, nggak ada semak belukar, nggak ada hal-hal, pokoknya everything will be fine because karena nggak ada pelanggaran. Jadi tanah belum dikutuk. Habis itu perempuan ya kan melahirkan dengan cara yang lebih susah, lebih menyakitkan daripada yang sebelumnya. Itu banyak banget hal-hal akibat dari ketidaktaatan seseorang, membuat hal-hal di belakangnya akibatnya begitu banyak dan bahkan gitu. Tapi kita lihat di dalam kitab Roma tadi 5 berapa tadi? Giovanni 5 berapa? 19 ya. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa dia? Siapa? Mana ketaatan ini? Ketaatan satu orang yang pertama, kita semua jadi dosa. Siapa itu? Adam, Hawa tadi, mereka jadi satu. Tetapi demikian pula oleh ketaatan satu orang ini, satu orang lagi. Siapa dia? Siapa? Mana belum jawab semuanya. Bener gak? Itu semua sama gak? Yesus apa bukan? Taat di mana? Taat apa dia? Taat ngapain? Taat apa? Apa ketaatan dia?
Semua juga mati. Sebelahnya juga mati Kak Salib. Hah? Menebus, ya. Iya, maksudnya taatnya itu kan dengan cara nanti ada penebusan. Maksudnya apa yang ditaatinya dia? Turun ke ah? Perintah Bapa, ya kan? Perintah Bapa yaitu dia diperintah untuk makanya baca lagi makanya. Jadi apa di situ? Ketaatan itu kan berarti melakukan suatu perintah kan, ya kan, melalui perintah sesuatu hal yang makanya apa yang kehendak Bapa adalah kehendakku gitu. Tuhan bilang gitu, aku melakukan apa yang Bapa kehendaki. Itu yang Tuhan lakukan. Salah satunya apa? Untuk menjadi seorang manusia. Untuk menjadi seorang manusia artinya apa? Seorang yang royal, seorang yang penuh dengan semuanya harta atau ya pokoknya ini orang benar-benar high class demi untuk menyelamatkan pada kerucil kayak begini nih, kerucuk kayak begini nih yang nggak pernah taat gitu ya, yang nggak pernah, selalu rebel, selalu pengen hidup bebas gitu ya, hidup bagaimana gue masih muda bos, kapan lagi gue ingin menikmati hidup yang enak ini gitu kan. Dan kita tahu bahwa kehidupan anak muda selalu diliputi dengan apa? Ya tadi pemberontakan, kisah dengan orang tua masing-masing gitu ya, nggak pernah kurang akur dengan orang tuanya karena apa? Selalu melihat apa yang diperintahkan orang tuanya, selalu bertentangan dengan akal pikirannya. Selalu, tapi kalian ya mungkin pernah lihat ya, nanti everything will be terbalik gitu ya, waktu kalian bisa sepantaran dengan your father, mungkin apa yang your father katakan bullshit gitu, nggak, nonsense lah, everything you say, lu udah tua lah, lu semua tahu apa-apa, gue hidup nih sekarang nih zaman yang lebih modern daripada lu zaman sekarang, but everything will be past, everything will be different when maybe your father will die gitu, dan lu pasti ingat, oh iya bener ya, kadang-kadang perkataan seseorang tuh lebih kencang kalau dia udah nggak ada gitu loh, kalau dia udah walk out, udah pass out, baru kita ingat, oh iya bapak gue pernah mengatakan ini nih, my father as used to be say this, tapi gue nggak pernah gitu sadar, nggak pernah taat, gue selalu berontak apa perkataan my father gitu, dan selalu nanti ya ini cuman peringatan aja karena your father mungkin masih ada, makanya selama your father masih ada, just obey, just taatin aja, hasilnya apa nanti itu belakangan, tetapi sikap ini yang aku pengen kalian bisa tangkap gitu loh, to obey, untuk taat untuk pada setiap perintah daripada Tuhan. Banyak ya, jadi kalian bisa lihat tadi di sepanjang perjanjian lama, perjanjian baru, banyak orang yang tidak taat mengalami hal-hal. Apa penegasannya? Kita bisa lihat ya, kita buka dulu di dalam 1 Samuel 15, ini dia ceritanya, seru. 1 Samuel 15, cerita tentang Saul. Ya dari pertama sebenarnya sih agak panjang ya, agak panjang, tapi kita lihat deh sedikit aja nggak apa-apa. Kita supaya teman-teman yang nggak jarang baca Alkitab bisa banyak baca gitu ya. Dari satu, nih ini cerita nih seru nih, kalian bisa imagine sendiri ya. Samuel berkata kepada Saul. Samuel siapa? Samuel, teman sekelas? Siapa Samuel? Siapa Samuel guys ya? Siapa dia? Samuel. Anak kelas berapa dia? Kelas 6. Ya, Samuel Siahaan. Nggak kenal sih, Samuel nggak kenal. Serius, ada yang kenal Samuel nggak? Enggak ya, tahu ya. Ini Samuel siapa nih? Samuel siapa? Woi, ayo woi, emaknya siapa? Nama emaknya siapa yo? Nama emaknya. Hah? Nama bapaknya? Nama anak, nama mama tirinya? Nggak boleh mama tiri, sorry. Mama sambung nggak boleh. Kita ngomong tuh udah beda sekarang ya, nggak boleh. Karena konotasi tiri itu jahat gitu ya, benar-benar penuh dengan penderitaan. Makanya namanya tuh jadi bapak sambung gitu, mama sambung. Sambungnya apa nggak tahu, tangannya apa, kepalanya disambung nggak tahu deh. Tapi
Beneran, ini makanya waktu kita belajar soal Alkitab agak susah untuk mengerti pengertiannya. Samuel adalah nabi Tuhan, lalu berkata kepada Saul. Saul siapa? Iya. Saul adalah raja pertama dari Israel, ya. Kira-kira kalau misalnya diperawakin sekarang maksudnya di-identified buat kita semua tuh, pokoknya dia lebih tinggi dari semua, lebih gede, lebih ganteng, lebih keren. Nah, kayak siapa tuh? Ya kan? Gak lah, pokoknya bercanda doang. Artinya waktu dulu Tuhan tuh milih orang kayak gini nih. Wow, tingginya lebih daripada orang sebahunya tuh, dia lebih tinggi lah semuanya. Pokoknya lebih mantap, lebih ganteng, lebih semuanya. Tuhan pilih Saul. Aku telah diutus Tuhan mengurapi engkau menjadi raja Israel. Oleh sebab itu dengarkanlah, dengar bunyi firman Tuhan. Apa bunyinya? Beginilah firman, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek. Orang Amalek itu apa? Orang yang jelek. Jadi ceritanya dulu orang Israel tuh pengen kabur, bukan pengen kabur, emang udah kabur kan dari Mesir kan. Mereka pergi dari tanah Mesir, ya kan, udah diizinin Firaun tapi dikejar, tapi ya begitulah ceritanya, mereka dihajar sama lautan. Lalu ada yang namanya suku Amalek. Nah, mereka tuh orang Israel pengen permisi bos, kita mau lewat dari kampung lo, nah mereka nggak permisiin gitu loh. Mereka orang-orang ini nih bener-bener apa lu? Wah, lu pengen jajah kita lu. Ya biasa kan kayak sekarang kan Israel kemana-mana taunya pengennya menjajah aja. Kagak bos, kita pengen lewat kampung kita di sono gitu. Kita pengen lewat kampung lu. Buset, nah lu banyak banget sih gitu lewatin kampung gua. Kita tahu bahwa banyaknya sekitarnya berapa? 2 juta orang lewat satu kampung. Waduh, gila, 2 juta orang lewat satu kampung, habis kampung kita. Mereka nggak memperbolehkan lah, istilahnya berdua. Tapi ini yang Tuhan pengen lakukan, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Lanjut cepat. Aku juga ngomong kayak begini juga pakai tenaga nih, karena tangki perutku udaranya nggak banyak. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpas, jangan ada belas kasihan. Memang ini kalian kalau belajar Alkitab memang ini kita lihat bahwa Allah benar-benar ya begitulah, Allah yang adil, Allah yang kayaknya kejam, Allah yang benar-benar justice gitu, yang membela umat pilihannya. Bunuh semuanya, laki-laki, perempuan, kanak-kanak, domba, yang anak-anak yang nyusu, kayaknya benar-benar very very cruel ya. Ini perintah Tuhan. Lalu apa? Lanjut. Lalu oke, kumpul, ya kan, Saul bilang kumpul semua, perang kita di Telaim. Ada berapa? 200 ya. Kita lagi di imamat ya, kemarin di imamat juga kita lagi ngobrolin soal ngitungin pasukan tuh. Ini pasukan ada berapa? 200.000 orang, pasukan berjalan kaki 10.000 orang Yehuda. Terus lanjut cepat-cepat aja. Dan Saul udah sampai, setelah sampai disuruh orang menghadang di lembah. Lalu apa lagi? Berkatalah Saul pada orang Keni, berangkat, pokoknya lu pergi-pergi, orang-orang sekitar mereka kita akan lenyapin dia. Lalu ayat yang ke-7 terus, lalu orang Amaleknya dihajar dari Awila sampai Syur di sebelah timur Mesir. Terus lalu raja orang Amalek itu ditangkapnya hidup-hidup. Segenap rakyatnya ditumpas, semuanya ditumpas. Tapi rajanya diapain? Ditangkap hidup-hidup. Perintahnya apa tadi? Habisin semuanya. Tetapi Raja Saul diapain nih orang satu rajanya? Ditangkap hidup-hidup. Lanjut. Lalu juga apa? Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag. Agag itu siapa? Ya nama rajanya tadi. Nama rajanya itu Agag lain, ya kan? Dan kambing dombanya, lembu yang terbaik, lembu semua harta berharga, mereka tidak menempuh semuanya, tetapi segala hewan itu yang tidak berharga, yang buruk baru cuman ambil yang bagus-bagusnya aja. Lanjut terus. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Apa firman Tuhan? Gua nyesel karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbaik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Tidak melaksanakan, apa artinya tidak melaksanakan firmanku? Tidak, ya taat, suruh abisin. Tapi mungkin dia lihat rajanya kayak gua kali ya, gemoy kali gitu ya, suka joget-joget, gas gitu, oke gas gitu ya. Bagus nih rajanya nih, kayaknya bagus buat dia nih, buat dipilih jadi something gitu ya. Dan ternyata
Ah bagus ya rajanya ya. Ada banyak perhiasan, banyak domba-domba, nggak ditumpas. Padahal apa? Harusnya semuanya diapain? Dihabisin. Tapi Saul, janganlah, yang ini sayang nih, enak nih, bagus nih. Ini emas nih jarang ada di ini nih. Pokoknya semua yang bagus-bagus. Maka sakit hatilah Samuel dan berseru-seru kepada semalam-malaman. Terus ini harus memang dibaca, lalu bangun pagi-pagi bertemu Saul. Tetapi diberitakan kepada Saul, Saul udah duluan pergi. Kemudian balik dan mengambil jurusan ke Gilgal lagi terus, dan ketika sampai kepada Samuel, diberkatilah engkau di Allah Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Masih bilang begitu lagi Samuel. Saul masih mengatakan apa? Aku telah melakukan perintah Tuhan. Kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu ternyata weh, itu kambing siapa weh? Nggak tahu ya punya siapa itu ya tadi. Lah kan gue suruh tumpas semua. Itu kambing siapa tuh? Ya itu kali sound sheep. Dan lanjut, semuanya dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu yang terbaik, dan maksud loh. Maksudnya ini supaya yang bagus-bagus ini kita bakal persembahin buat Tuhan. Ya, dan selebihnya kita tumpas. Lanjut lagi terus. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitakan kepadamu apa yang diberitakan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepada, katakanlah apa kata Tuhan. Sesudah itu berkata Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandangan seluruh telah menjadi kepala atas suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan apa? Pergilah, tumpas orang berdosa ini, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Punahkan ini benar-benar genocide, ini benar-benar memusnahkan satu suku gitu ya. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Itu pertanyaannya. Mengapa engkau tidak mendengarkan? Artinya apa? Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Itu artinya apa? Mengapa engkau tidak taat kepada Tuhan gitu loh. Gue udah bilang begini, tapi lu ngelakuin begini, ya kan? Gue katakan A, but you do B. Mengapa engkau mengambil jarah ini dia, yang yang di spot sama Tuhan? Semuanya harus dihabisin, tetapi karena tadi ngelihat bagus-bagus barangnya, dia simpen. Lanjut. Lalu kata, aku memang mendengarkan suara Tuhan, mana? Dan mengikuti dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi Amalek sendiri telah kutumpas. Ini loh, kadang pengertian-pengertian kita loh, pengertian-pengertian kita membuat kita tidak bisa taat gitu. Pengertian-pengertian kita akan harusnya perintah Tuhan seperti ini, kita punya improve sendiri, kita improve. Kalau rajanya masih hidup nggak apa-apa kali, ya kan? Dan selanjutnya, rakyat mengambil jarahan dikhususkan supaya buat Tuhan gitu kan, buat persembahan bagi Tuhan. Iya, lanjut terus sampai habis. Ada lagi. Lalu Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada semuanya ini? Oke, ini dia. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembilan. Tadi aku bilangin makanya, everything kalian bisa persembahin hidup kalian bisa bisa menggunakan segala keahlian kalian untuk melayani Tuhan. Kalau kalian nggak bisa mendengarkan, nggak bisa taat kepada Tuhan, semua korban, semua hal yang kalian persembahkan di sini nggak berkenan. Jadi sacrifice, obedience ada di atas semuanya. Dengerin firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan lebih daripada semua apa yang kita lakukan di sini. Makanya ya besok mungkin Pak Joko bakal nyampain Marta dan Maria, ya kan ya. You will be know because Maria, what happening with Maria is listening to God, but Marta bikin Black Forest, okay? Bikin sop ayam yang enak, okay? That's happening, but this is God. Dia lebih seneng kalau lu taat, kalau lu dengerin dia, lakuin hal yang dia katakan, itu lebih menyenangkan daripada you persembahkan semua apa yang kalian punya. Yang pasti ya nggak ada, maksudnya nggak banyak gitu ya, nggak sampai segimana juga gitu ya.
Dan kalian bisa lihat, sesungguhnya mendengarkan lebih baik, ini dia statementnya, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Itu jadi membuat kita ngerti ya saat ini. Lalu kita lanjutin dikit, apa akibatnya dari ketidaktaatan daripada Saul? Sebab pendurhakaan sama dengan dosa bertandung, kedegilan. Apa kedegilan? Arti kedegilan, pala batu, ya kan, tegar tengkuk, nggak bisa dibilangin, nggak bisa diomongin, nggak bisa berubah. Itu sama aja dengan apa? Menyembah berhala. Tuhan bilang begini, lu nggak mau melakukan taat firman Tuhan, lu adalah orang degil. Kalau lu nggak bisa melakukan firman A, firman B, firman C, dan semuanya kalian improve semuanya dan bilang ini bakal menyenangkan firman Tuhan, Tuhan bilang enggak, lu nggak dengerin gua bilang begini harus begini. Kenapa yang namanya Musa nggak bisa masuk ke dalam ke tanah perjanjian? Ya karena harusnya kan dia bilang sama gunung batu itu, keluarlah air, tapi karena kesel dia gebuk, blepak, keluar air, keluar sih. Tapi itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan bilang, gue suruh lu ngomong sama tuh batu, jangan lu gelepak gitu loh. Beda caranya. Jadi artinya apa? Mendengarkan suara Tuhan, melakukan firman Tuhan sesuai dengan caranya. Apa itu? 15 menit. Oh ya masih lama dong. Gue juga ngomong masih 25. Jadi melakukan exactly what God said, itu yang namanya taat. Nggak bisa improve, nggak bisa disuruh tumpas semuanya, semua ditumpas, nggak ada sisanya. Disuruh katakan keluarlah air, jangan lu gebuk. Semua sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan yang kenapa? Yang kenapa? Tuhan yang kena malu. Kenapa Tuhan kena malu? Karena apa yang dia sampaikan nggak terjadi. Itu Tuhan nggak? Kalau dia menyampaikan sesuatu tetapi tidak terjadi, adalah sebuah orang. Apakah dia seorang Tuhan? Kalau memerintahkan sesuatu tapi nggak terjadi, ya itu bukan Tuhan. Itu yang Tuhan merasa dirinya apa? Dilecehkan. Nah ini sebenarnya penistaan tuh sebenarnya begini gitu lah. Bukan penistaan itu, bukan apa namanya? Nggak boleh daging babi, jual daging babi itu bukan penistaan, beda ya kan. Kalau penistaan itu adalah Tuhan tuh benar-benar merasa dikotori dengan cara apa? Lu nggak melakukan sesuai dengan derajat gua bilang ini harus terjadi, tetapi gara-gara lu nggak ngelakuin sesuai dengan apa yang gua ngomong, derajat gua bos, gua Tuhan, lu obok-obok, itu namanya penistaan agama namanya. Ini cerita bukan penistaan agama, namanya penistaan Tuhan. Tuhan tuh dinista karena apa? Karena lu nggak melakukan sesuai dengan apa yang dia bilang. Dia Tuhan, yang dia ngomong. Pernah baca yang namanya kejadian nggak? Gimana cara terbentuknya dunia ini? Gimana cara terbentuknya dunia ini? Apakah dengan sewa wika, kontraktor? Apakah sewa kontraktor semua? Dikumpulin satu kontraktor dunia ini, ayo kita bikin daratan, ayo kita bikin matahari, ayo kita bikin bulan, ayo kita bikin apakah kontraktor seluruh dunia ini, Donald Trump juga diajak gitu untuk membangun dunia ini. Apa? Dunia ini dibangun dengan cara apa? Ngomong, cuma ngomong doang, cuman jadilah terang, ting, jadilah apa lagi? Ya. Nomor 2 apa ya? Dipisahkan dong, ya, memisahkan antara laut dan daratan ya. Lupa dah. Kan gimana sih jadi orang Kristen? Lupa tuh kan, hari pertama apa, hari kedua apa, lu ntar kalau ujian kita di sorga nggak lulus gimana lu? Waduh, kacau. Jadi aku cuma pengen mau ngomong itulah. Tadi belum tadi. Saya bisa menolak, dan ini dia. Karena engkau telah menolak Tuhan, menolak firman Tuhan, apa akibatnya? Maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kudeta. Sebenarnya nggak kudeta itu ilegal ya. Kudeta itu kan melibatkan militer ya. Ini enggak, maksudnya ditolak. Oke, tadinya kita ini raja kata Tuhan, tetapi gara-gara nggak bisa dipercaya, nggak bisa menjalankan amanat Tuhan, nggak bisa taat kepada Tuhan. Diapain? Ditolak. Dan kita tahu siapa yang gantiin dia? Siapa yang gantiin Saul?
Hello? Kira-kira kenapa Tuhan pilih Daud? Kenapa Tuhan pilih Daud? Sedangkan dia masih unyu-unyu, oke, perawakannya kemerah-merahan, mungkin dia pakai blaze on, ya juga sih kata. Mungkin ganteng lah pokoknya gitu, tapi masih muda gitu ya, putih, ya. Jadi sorry ya, bukan masalah ini Alkitab ngomongnya gitu lah, pokoknya very very glowing lah gitu lah ya. Kenapa bisa milih ini anak dari 8 anaknya? Siapa bapaknya? Bapaknya siapa? Daud adalah Isai. Nah Isai, waktu pertama kali Samuel mau menobatkan raja baru, dikasih yang paling ganteng dong, yang paling gede dong, yang paling mantap, anak pertama. Siapa namanya? Siapa namanya? Santoso, Bobon tuh, tonton semua tuh itunya tuh. Deddy Kobusir semua, Denny Sumargo. Eliab ya, ada Eliab, ada Syama, ada sampai 3 aja, bukan ini. Tuhan bilang, wow, Samuel pada surat itu, gila badannya berotot nih men, six pack nih, rambutnya keren, matanya keren, gila ganteng banget, keren deh, pokoknya mau jadi raja dah. Kemarin kita juga kayak begitu cara pemilihannya, tapi orangnya ya kan, orang paling ganteng Israel, orangnya nggak bisa dipercaya, nggak bisa dibikin menjadi orang yang bisa diandalkan Tuhan. Jadi udah dah, lu nggak bisa lagi ngelihat seseorang, memilih seseorang berdasarkan perawakannya, berdasarkan tingginya, berdasarkan gantengnya. Tapi Tuhan lihat apa? Hatinya, ya kan? Tuhan lihat hatinya. Dan sampai habis, sampai yang ke-7 anaknya. Ini doang anak lu, sampai 7 doang. Ada tuh satu lagi, lah masih ada tuh. Di mana? Di mana kira-kira dia? Di mana? Nggak dia. Kira-kira ya kita kan tahu ya, mungkin ya harusnya senior lah, abang-abang lah yang menjadi raja. Taunya yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang kayak gini, tandong-tidung ya kan, yaitu Daud. Nah makanya aku cuma pengen mengatakan, dalam ketaatannya Daud melakukan hal-hal yang banyak dia persiapkan untuk bisa apa? Siap dipakai Tuhan. Dalam ketaatannya, taatannya apa? Yaitu apa? Menggembalakan kambing domba. Berapa kambing dombanya? Ya 2-3 gitu ya, 2-3 menurut abangnya sih 2-3 doang gitu. Tetapi dia dengan setia menggembalakan kambing domba itu, menjaganya loh. Makanya kita lihat ada preferensinya. Kita lihat dulu di dalam 1 Samuel 16:11. Ayo cepat 1 Samuel 16:11 karena masih 30 menit lagi. Kaget. Ya kan? Yang pertama nih, ini di semuanya nih kata Samuel nih, masih ada tinggal tuh. Menggembalakan kambing domba, itu fakta pertama. Oke, lalu lanjut ke 18, coba 1 Samuel 6:18. Nah karena Saul sudah jadi gila gara-gara ditinggal Tuhan, ada roh jahat menginggapi dirinya. Gimana nih caranya nih supaya gua nggak gila nih? Kayaknya perlu pemain gitar nih, pemain kecapi nih, pemain yang keren. Di mana kita bisa dapat pemain kecapi, pemain gitar yang keren? Ada di sono, di kampung Tangerang Selatan sono, di Bojong di Jelupang. Ada namanya Daud katanya, anak laki-laki Isai Bethlehem, pandai main kecapi. Lihat tuh, dia gagah perkasa, seorang prajurit, pandai bicara, elok perawakannya, cakep dah pokoknya dah. Panggil. Nah lalu apa? Kerjalah si Daud sama si Saul. Kerja jadi apa? Tukang apa dong jadi ini namanya nih? Dulu belum ada psikolog ya. Ini psikolog. Kalau dia lagi gila, panggil yang namanya Daud. Deng 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 deng. Oh sembuh. Nggak tahu udah caranya gimana tuh. Kenapa cuma panggil pemain gitar bisa sembuh ya orang gila ya? Wah gila panggil. Jadi kerjanya dia tuh ke sana. Kita lihat dulu 1 Samuel 17 ayat yang ke-15, 17-15. Jadi kenapa di orang bisa dipekerjakan ya? Karena tadi dia udah bisa pandai main apa? Kecapai ya kan? Kecapi tadi, hebat. Oke, gagah perkasa, prajurit, elok perawakannya. 1 Samuel 17-15 mengatakan, tetapi Daud selalu apa? Pulang kemana? Pulang dari Saul, habis kerja nih, work time 95 ya, work time itu 95 ya, work time itu 95, habis gue udah kerja nih dari apa namanya, dari istana nih, habis itu dia ngapain? Lah, kan aneh ya,
Harusnya mah udah capek Pak, gua nih udah udah ngamen di istana buat nyembuhin orang gila gitu ya. Masa gua balik lagi sih menggembalakan gila Pak lu ya, kita tahu ya kalian ya kalau kalian nanti udah kerja ya gitu ya. Capek bos, masa gua ke rumah masih lagi harus mengerjakan anak itu kan kayaknya nggak bener nih. Tetapi ini yang dilakuin sama yang namanya Daud. Tetap dia masih melakukan apa? Menggembalakan domba ayahnya, masih menggembalakan domba ayahnya. Nah makanya di 17:28 mengatakan apa? 17:28 waktu perang melawan Goliat, kakaknya bilang tuh, lu ngapain kesini gitu loh. Ya, tuh yang dibilang 2-3 ekor tuh lu ngapain lu kesini lu? Pengen lihat-lihat kan lu kan? Pengen jadi pahlawan kan lu di sini kan? Sama abangnya digituin kan? Lu ngapain sih itu 2-3 tuh, kenapa lu tinggalin gitu lah. Dan kita bisa lihat di Samuel 17 ayat 33 sampai 37, cepat aja 7 ya ini 17:33 ayat 37. Oke, ini pertarungan ya melawan Goliat. Kita bisa lihat nih di ayat-ayat ini kalian bisa mengerti kenapa Daud benar-benar orang yang taat dan apa kuncinya. Itu aja, sebenarnya masih banyak sebenarnya, tapi karena waktu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau menghadapi orang Filistin ini. Siapa orang Filistin ini? Goliat. Untuk melawan dia sebab engkau masih muda. Sedang dia hari mudanya telah menjadi prajurit. Jadi Goliat udah dari masa mudanya udah jadi prajurit. Nah lu apa? Lu ngapain dari sejak muda? Sejak mudanya Daud ngapain? Cuma ngembalain kambing domba. Lanjut. Tapi Daud berkata, hambamu emang biasa menggembalakan kambing domba ayah gua punya, tapi apabila datang singa beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, apa yang dilakukan sama Daud? Apa? Kabur atau apa, ngapain? Aku mengejarnya. Orang gila gak sih? Kambing domba lu dimakan, diculik. Lu pernah lihat ya kalau itu ya, diculik sama singa, diculik sama beruang. Lah kabur lah kita ya. Lah dikejar. Aneh ya. Dikejar sama dia singa sama beruang. Aku juga nggak tahu, nggak habis pikir nih orang. Kenapa bisa menjadi anak yang tadi unyu-unyu tadi bisa ngejar singa sama beruang, dikejar, diapain habisnya? Habis itu habis dikejar diapain? Habis dikejar diapain? Nggak puci nggak digituin sama dia beruangnya. Hello Kitty, kamu sangat sweetie sekali. Wah, beruang mana ada tahu kayak begitu, langsung brut. Kalau kalian pernah nonton film Revenant Leonardo DiCaprio, itu parah banget melawan namanya beruang, hancur. Ini sekali baret itu habis semua, lu daging lu semua habis. Tapi aku nggak ngerti di sini loh, maksud dikejar, dihajar, habis itu dilepaskan. Makanya pas dia menangkapnya, janggutnya dihajar gitu loh, tuh kayak film kartun ya, ya tuh. Singa dihajar, diambil janggutnya, gitu loh. Aduh, kayak nggak mungkin banget ada yang namanya beruang diambil gitu janggutnya, kayaknya impossible gitu loh ya, bisa melihat orang kayak begini gitu ya. Maka aku menangkap janggutnya, menghajarnya, dan ya ampun, singa lu, beruang sama singa, kita aja mah kecoa. Ya ampun, sama kecoa aja langsung kabur. Lah, ya apalagi sama cecak, lagi mencicak, cek, wah, langsung Apa maksud ini yang maksud aku melihat bahwa inilah yang menjadi ya dari semua yang aku lihat daripada Daud, banyak hal. Dan yang terakhir dari 4851, kita lihat 4851 ayat 4851 terakhirnya masih 20 menit lagi. Ternyata emang yang disiapkan lebih banyak daripada apa yang ini. Ya soalnya seru ngobrolin soal Daud. Kemarin aku ngobrol nyari-nyari, gila ya. Nah, ketika ini udah mulai perang nih, kita bayangin, oke, Goliat udah mulai maju, maju Goliat maju, menemui Daud, lalu Daud juga nemuin juga, ya kan, ini fighting VS nih ya, VS ya, versus, oke, one by one, oke, kalau berantem gitu dong, jangan keroyokan, kalau berantem satu lawan satu,
Jangan pertentangan ramean, keroyokan, atau lawan satu. Kan kalau gue. Lalu lanjut Giovanni, sorry. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambil sebuah batu di dalamnya dan diumbannya itu pakai ketapel ya. Oke, sehingga kita lihat dia melemparkan saudara-saudara dan gol. Arsenal, 1-0. Arsenal masih 1-0 half time, masih gue bisa nonton half time lagi. Oke. Dan apa? Berapa kali lempar? Aku udah pernah bilang ini, berapa kali lempar dia? Sekali doang. Dan tepat di sini karena dia pakai bajunya tuh udah kayak sensei ya, udah pakai semuanya udah nggak ada ketutup semua. Dia lempar apa juga belentang. Ya kan kalau dipakein semua kan ketutup aja begini kan dia nggak mungkin, makanya ada sedikit, makanya di sini kalau kita lihat Roma gitu ya, apa namanya helmnya, dan kena tepat di sini, boom, and then gubrak, dan kita bisa lihat batu lalu apa terjerumuslah dengan mukanya ke tanah, ke belakang apa ke depan tuh? Ke depan ya? Mana belakang? Ini. Iya gitu, coba lagi seru baca ya, terus habis itu mukanya ke tanah, lanjut. Lalu mengalahkan dengan umban di batunya, mengalahkan orang Filistin, membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nggak pakai pedang. Lalu apa? Satu kali lagi. Lalu abis ya mungkin dilemparnya dari jauh ya, lalu dia ambil langsung pergi ke mayatnya, abis itu dia apain? Berdiri di sebelahnya, diambilnya pedangnya. Pedang siapa? Pedang Goliat, karena dia nggak pakai pedang, karena dia pakai cidar, ya kan? Menang, ambil pedang Goliat. Itu orang tingginya gede banget, orang itu raksasa. Kira-kira pedangnya segini, nggak mungkin kan pedangnya gini kan, pedangnya begini kan, mana ada pedangnya gitu kecil-kecil gitu, pedangnya pasti gede kan. Ini orang unyu-unyu, diapain sama dia? Dihunusnya, diambil dari sarungnya, lalu menghabisi dia dengan cara apa? Dipancung nggak mungkin kan, kalau megang pedang. Nggak mungkin kan gitu kan, kalau mancung tuh naik ke atas, boom. Dan for your information, di belakang ceritanya itu pedang dipakai sama Daud, pedang sakti soalnya, pedang Goliat. Karena ada lagi saudaranya Goliat waktu itu pengen ngelawan Daud lagi dengan pedang dia yang lain lagi, jadi pengen ngelawan Daud, udah agak goyah, tapi dibantu sama temennya. Akhirnya menang juga. Jadi sebenarnya masih ada sekitar 4 lagi anggotanya si Goliat yang gede-gede badannya, pokoknya segede-gede dia, tapi tetap bisa dikalahkan. Artinya apa? Maksudnya coba udah terakhir. Apa yang maksudnya pengen aku ngomongin di sini? Seorang Daud yang taat dan Tuhan bisa lihat dia bisa siap dengan cuma mengembalakan kambing dombanya. Tetapi di dalam waktu-waktunya dia taat mengembalakan kambing dombanya, dia apa? Memperkuat dirinya. Menjadi orang kuat, menjadi apa? Orang yang strength, orang yang penuh dengan skill. Kenapa penuh dengan skill? Karena dengan mengumbankan 1 kali aja dia bisa tepat. Ayo kita besok main dart, siapa yang bisa tepat? Itu berapa kali? Kalian bisa jadi Stephen Curry karena apa? Lemparnya berapa kali bos, itu lempar terus. Kalian bisa jadi David Beckham gitu ya, bisa lengkungin bola sampai, pokoknya apapun, semua skill itu semua membutuhkan tahun demi tahun untuk kalian bisa men-skillkan, untuk bisa menjadi seorang yang bisa memperagakan sesuatu dengan sempurna, yaitu dengan apa caranya? Melatih dirinya gitu. Jadi di dalam waktu-waktu dia taat, dia melatih dirinya untuk menjadi kuat, untuk menjadi orang yang apa? Skillful. Apalagi orang yang benar-benar taat dalam setiap apa yang bapaknya katakan. Jadi ya, dan terakhir dia menjadi orang yang apa? Penyembah. Sebenarnya aku pengen ke Obed itu adalah, Obed itu kan sebenarnya
grandpanya. Kalian tahu ya? Kalian tahu nggak? Ya kan? Grandpa itu apa? Kakeknya. Jadi kakeknya si Daud namanya siapa? Obed. Arti Obed itu adalah penyembah. Jadi di dalam waktu-waktu Daud ada di dalam padang gurun, ada satu mazmur yang paling terkenal tercipta. Mazmur berapa itu? Mazmur 23. Mazmur 23 apa isinya? Tuhan adalah gembalaku. Ini ngomong soal takkan kekurangan aku itu salah sebenarnya. Takkan kekurangan aku kurang tepat karena dalam bahasa Inggrisnya I shall not want. Aku nggak mau apa-apa lagi. I'm done, I'm cukup. Gue nggak ada hal-hal yang gue pengen ingini lagi. Because God is my shepherd. Tuhan pasteurize me. Maksudnya membawa padang rumput yang makanya baca dong itu Mazmur 23. That's very very important psalm in the scripture. Tuhan adalah gembalaku. Terus takkan kekurangan aku. Terus ia membaringkan aku ke padang rumput yang gersang, hijau, yang dimana banyak airnya. Lanjutnya apa? So dalam ketaatan Daud menciptakan dan dia menjadi seorang penyembah. Makanya di akhir-akhir zaman ini Tuhan merindukan yang namanya mendirikan kembali pondok daun yang sudah rubuh itu. Pondok Daud itu apa? Tempat di mana banyak pemuji dan penyembah di antara tabu Tuhan gitu. Jadi benar-benar, dan inilah yang Tuhan nyatakan di dalam Yohanes juga bilang apa? Allah mengendaki penyembah-penyembah yang dalam roh dan kebenaran menjadi penyembah-penyembahnya gitu, yang benar-benar orang-orang yang mau taat untuk devoted kepada kehendak Tuhan, menyembah Tuhan, menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Dan kita tahu orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan. Itulah yang Daud dapatkan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan skill yang Tuhan berikan kepada dia. Dan pada waktunya, pada saatnya Tuhan memerlukan, dia show, dia memperagakannya semuanya itu dan berhasil. Makanya inilah mengapa, ya ini that's menurut aku ini kenapa Tuhan pilih yang namanya siapa? Daud setelah Saul. Karena dia udah siap, walaupun dia masih muda. Jadi artinya apa? You can waste your time gitu loh. Kalian bisa habisin waktu kalian kepada hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang nggak bakal memuliakan Tuhan. That's your, ya itu hak kalian sih sebenarnya. Tetapi sayang gitu loh. Your time, kita punya tahun-tahun di dunia ini cuman limited gitu. Kenapa kita nggak berikan kepada Tuhan untuk menjadi sebuah alat di tangannya untuk dipersiapkan menjadi alat bagi kemuliaannya. Untuk suatu saat kalian ada dalam waktu yang tepat, diperlukan saat yang tepat dan menjadi alat kemuliaan Dia. Dan Tuhan memerlukan orang-orang seperti itu gitu. Dan Tuhan bilang, mana nih orang-orang yang bisa aku utus? Ada nggak yang bisa bilang katakan ini aku Tuhan, ini aku, utuslah aku gitu. Itu hanya orang-orang yang benar-benar devoted kepada Tuhan, pengen taat kepada Tuhan. Dan aku bisa mengatakan tadi apa? If you love God, you must obey His word. Yuk mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyilah sedikit ya. Coba kita nyanyikan tadi Mazmur 23 tadi. Ada kita dari A, coba dari A. Jerengin aja dulu, jerengin. Ada Yovani Mazmur 23. This is the powerful psalm from David. Di mana dia menciptakannya? Ya waktu dia lagi menggembalakan 2-3 ekor kambing domba itu. Terciptalah Mazmur yang dahsyat ini. Ada? A, coba A, jereng. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dari awal katakan Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan
Tuhan, hamba-Mu boleh mengakhiri setiap firman-Mu ya Tuhan. Dari awal hamba-Mu ingin hanya mengatakan bahwa ketaatan bahkan membawa kami menjadi penyembah-penyembah-Mu, menjadi obed-obed-Mu ya Tuhan. Di mana waktu kami taat, kami mempersiapkan diri kami. Kau telah mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang kuat, orang yang penuh skillful ya Tuhan. Orang yang terus menaati apapun perintah-Mu di dalam kehidupan ini. Menyiapkan diri kami di masa muda ini, agar Tuhan boleh siap memakai kami pada saat apapun, di situasi apapun. Karena Tuhan tahu kami siap, kami sanggup untuk melakukan hal-hal yang Tuhan boleh sediakan di dalam kehidupan kami. Dan tentunya yang akan membawa kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sebagaimana Mazmur 23 mengatakan bahwa Kaulah gembala kami ya Tuhan. Kau yang membawa kami ke padang rumput yang hijau, membawa kami kepada hal-hal yang membuat kami menyegarkan jiwa kami. Dan walaupun Tuhan kami berada dalam lembah kekelaman, Engkau tetap berserta kami. Dan hanya kebaikan semata terus mengikuti kehidupan kami, oleh karena Kau selalu memelihara hidup ini ya Tuhan. Terima kasih teman-teman. Take your time, pikirkan tentang firman hari ini. Biarlah menjadi perenungan di dalam dirimu, untuk kau bisa memberikan dirimu, waktumu, ketaatanmu lebih lagi. Because if you love God, you must obey Him. Itulah firman Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Siapa yang telah diberkati oleh firman yang disampaikan oleh Abi tadi? Amin. Oke, sekarang waktunya memberi. Sebelum itu aku mau undang Ci Elsa untuk membantu kita doa persembahan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan bisa terus tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan. Ko Amos, kiranya Tuhan memberkati kesehatannya, pelayanannya dan keluarganya, dan apapun yang dikerjakannya bisa menjadi berkat dimanapun. Tuhan, kami sebentar juga akan memberikan persembahan terbaik kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangannya memberi, dan biar persembahan ini bisa menjadi berkat bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati ya. Tiba-tiba ya. Shalom semuanya.
Shalom teman-teman, apa kabar? Semoga baik. Ya, mau ngumumin lagi. Kita akan ada retret. Ingat ya, tanggalnya 14 sampai 16 Juni. Jadi tolong dipersiapkan waktunya. Mulai dari sekarang disiapin. Soalnya kalau bisa ikut semua, nggak boleh nggak ada yang nggak ikut. Dan ya, mengumpulkan surat komitmen juga bisa melalui aku, Cime dan Umi. Jangan lupa bahwa uangnya 25.000 ya, karena di surat komitmen itu selain kalian bertanda tangan, kalian juga harus membayar nominalnya 25.000. Itu sebagai tanda bukti kalian bersedia dan mengikuti retret yang akan datang. Selanjutnya apa lagi Umi? Lupa Oh iya, di retret kali ini nih, tujuan kita ngadain retret nih sebenarnya bukan semerta-merta hanya untuk kita liburan, main-main, enggak. Kita punya misi dan visi ya. Yang pertama itu kita ingin mengajak beberapa teman kalian mungkin yang masih di luar sana, yang masih belum mempunyai komunitas ataupun belum bergereja. Kalian boleh tuh mengajak mereka untuk bergabung bersama kita agar kita sama-sama bisa merasakan keseruan bareng di dalam komunitas kita. Apalagi Abi? Harganya sebutin aja nih sekarang nih. Nabung. Oke, untuk masalah harga yang harus kalian siapkan, ya puji Tuhannya ya, aku juga mau nyampein puji Tuhannya kita sudah booking villa untuk retret kita. Tepuk tangan dong. Kita sudah berhasil membooking untuk 30 pack ya. Dengan harga satu packnya itu 335.000. Jadi dimohon untuk teman-teman semuanya udah mempersiapkan nih dari sekarang untuk menabung, sisihin dananya, uang jajannya supaya bisa bersama-sama. Ya, yang masih punya angpau kalau bisa jangan dipakai ya, disimpan aja buat bayar retret nanti. Oke, apalagi Abi? Ya, Abi aja yang nambahin ya. Terima kasih. Ya, sebenarnya benar-benar ini misi kita di Youth supaya bisa ngajak teman-teman kalian supaya kita tambah rame juga. Maksudnya Youth kita bisa terus berkembang dan bertambah gitu ya, bertumbuh dan bertambah. Sebenarnya kan itu buat 2 hari harga 335.000 itu ya. Jadi harusnya setiap orang di charge tuh kali 2 berapa? Nah, karena kan sekitar 650 mungkin ada yang berat untuk bisa dapat harga segitu. Jadi kita terus sebagai tim, sebagai keluarga akan mengusahakan setengahnya gitu. Maksudnya jadi harga yang kalian cuman bisa kasih yang di store hanya 1 malam aja. Ya kalian bisa ajak temen, bisa bilang kayak gitu. Maksudnya teman kalian bisa ajak dan kalian bisa bilang ini cuman bayar setengahnya aja. Tapi jangan semuanya dibilangin kayak begitu, woi 1 RT gitu, woi ini ada nih enak nih, liburan 2 malam bayarnya semalam, wah bisa bangkrut kita ntar intinya keuangannya. Dan kita kan terus mengusahakan kita jualan ini, jualan itu, nanti kita terus berusaha supaya pasti berarti kan masih banyak tuh sisanya setengahnya lagi ya kan, karena kalian cuma membayar setengahnya aja. Tapi kalau yang mampu ya kalau bisa bayar full charge ya kan, masa sih mumpung gitu kan ya, kalau bisa ya kan, kalau misalnya orang tuanya Pak sebenarnya sih bayar 1 tapi kalau bisa ya kita bayar 2, malu Pak gitu. Iya kan ya. Tapi ya nggak apa-apa, tapi yang wajib cuman bayar 1 malam aja, yaitu cuma 335.000 tuh. Tapi kita udah nginep 2 malam ya kan, makan semua nggak ada yang kelaparan lah pokoknya lah, nggak ada yang masak Indomie lah. Mau masak Indomie bisa masak Indomie, tapi yang wajib 3 kali sehari dan 2 kali snack itu udah pasti ya. Mau nyelam semalaman bisa, ada kolam renangnya ya kan, itu semua mau lari-lari di lapangan bisa, pokoknya banyak lah ya. Jadi itu yang mau kita tuju teman-teman kalian yang masih sekolah, siapa kira-kira yang kalian bisa ajak gitu ya, supaya kita bisa hangout bareng sama mereka juga, dan kita juga mulai belajar
untuk berteman dengan orang-orang yang baru gitu ya, supaya kita menjadi berkat juga bagi teman-teman, dan youth ini semakin seperti biasa bertumbuh dan bertambah. Kita bertumbuh dan bertambah ya. Jadi youth itu misinya. Jadi kalian kumpulin aja setengahnya, yaitu 335, dan kita terus juga berusaha, teman-teman support semua tim supaya kekurangannya kita terus berusaha dengan cara jual ini jual itu gitu. Tapi pasti jualnya yang halal ya kan, ya bukan jual yang nggak halal. Nggak jual, yang pasti kita nggak ke Kamboja kan, ya kan, jual-jual periksa-periksa ginjal gitu, pulang-pulang tinggal satu. Oke, Pak Joko itu aja pengumumannya, udah kan? Ada lagi. Ada lagi. Oh ya. Nanti aku akan ngasih, puji Tuhan juga kita dapat support dari Kokinoto berupa voucher, kan Kokin punya cafe shop ya, apa namanya, Barna Coffee. Kita dikasih voucher 25%. Itu vouchernya untuk kalian semua, tapi bukan maksudnya untuk kalian pakai lagi, tapi kalian memberi ke orang luar, ke orang di luar gereja, misalnya teman-teman sekolah kalian, supaya mereka bisa pakai juga itu voucher untuk di Coffee Barna. Nah, seluruh penghasilan yang menggunakan voucher dari yang kalian itu 15%-nya ya kalau nggak salah ya. Iya, 15%-nya akan masuk ke dana retret kita. Tepuk tangan dulu, terima kasih. Sama satu lagi, puji Tuhan lagi kita dapat support dari Cinesa yang sudah memberikan ada beberapa barang yang bisa kita jual kembali, masih layak untuk kita jual. Gede banget ya suaranya tiba-tiba. Iya, ada di depan itu ada pakaian-pakaian, nanti bisa kita cek bareng-bareng lah ya. Kita jualin lagi nanti. Dah, itu aja. Sip, thank you. Ya, mengundang Pak De untuk doa berkat kita tutup ibadah hari ini. Ayo bangkit berdiri semuanya. Kita selesaikan malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau berikan firman-Mu, Engkau ingatkan kepada setiap kami bahwa kami anak-anak-Mu seringkali mengatakan bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan. Dan sore hari ini Engkau ingatkan kami bahwa bukti bahwa kami mengasihi Engkau yaitu melakukan segala perintah-Mu. Seperti yang sudah Engkau sendiri contohkan, Engkau kami tahu Tuhan tidak mudah. Kami mentaati segala firman-Mu itu ada suatu perjuangan yang tidak mudah. Tapi kami percaya bahwa setiap anak-anak-Mu sudah Engkau berikan Roh Kudus yang akan memampukan mereka untuk dapat berjuang untuk hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Jatuh bangun iya, tetapi ketika mereka tetap terus berjuang untuk tetap mau hidup benar di hadapan-Mu, maka Roh Kudus akan memampukan mereka semua. Sehingga mereka, anak muka muda ini sesuai dengan firman-Mu, mereka akan menjadi contoh, menjadi teladan bagi rekan-rekan mereka dimanapun mereka berada. Contoh teladan yang sangat baik yang datang dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan akhiri ibadah kami akan pulang dari tempat ini. Kiranya Tuhan, berkat anugerah yang datang dari Engkau, cinta kasih daripada Tuhan Yesus terus menyala dalam hati setiap anak-anak-Mu, dan kuasa Roh Kudus akan memampukan setiap anak-anak-Mu untuk mentaati segala firman-Mu sebagai bukti bahwa kami mencintai Engkau Tuhan. Biar segala berkat ini terus menyertai anak-anak-Mu dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya, sehingga di luar sana mereka akan menjadi anak-anak terang yang menjadi contoh, menjadi teladan, menerangi teman-teman sekeliling mereka yang hidup dalam kegelapan. Biar segala berkat ini tercurah atas kalian semua, menyertai kalian sarang dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semuanya. Happy Saturday.